Halo, assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua. Kita berjumpa kembali dan siang hari ini saya sudah berada di dalam stasiun Kertosono di Jawa Timur. Dari Kertosono, seperti biasa, saya akan balik ke Jogja naik kereta dengan tarif khusus ya, atau GoShow biasanya sebutnya teman-teman. Kita akan naik kereta api Kertanegara menuju ke Jogja pada hari ini. Dan kita akan coba naik di kereta kelas eksekutif kereta api Kertanegara, karena kayaknya Kertanegara eksekutifnya di downgrade dari New Image jadi kereta eksekutif yang lama teman-teman. Apakah nyaman atau enggak? Tonton dan ikuti video kali ini sampai selesai. Terasa naik kereta panoramik, kacanya gede banget. Disambut dengan lagu kedatangan khas di stasiun Kertosono dan stasiun Nganjuk ya teman-teman. Di stasiun besar lainnya tuh udah nggak diputar lagu-lagu kayak gini ya, jadi sepi ya. Sekarang di Kertosono ini ternyata masih ada lagu kedatangan. Dari sana ada kereta api Matarmaja tujuan stasiun Pasar Senen Jakarta. Penumpangnya banyak banget ya, ternyata ramai loh dari Kertosono yang naik Matarmaja. Kereta ekonomi legendaris, kereta api Matarmaja. Wih, kereta makannya cakep nih, pakai yang modif. Sekarang Matarmaja udah duduknya lebih enak, nggak duduk tegak berhadapan kayak dulu ya teman-teman. Udah pakai kereta ekonomi new generation, tapi ini yang versi modifikasi. Belum sempat ngetrip nih naik Matarmaja. Ramai coy penumpangnya yang naik Matarmaja, dari depan sampai belakang ini lumayan banyak yang naik. Keretanya full kereta kelas ekonomi. Kasian banget yang belakang nggak dibuka, nggak bisa naik penumpangnya coy. OTC-nya kemana nih? Biasanya ada yang buka. Wih, ada Mas Tito ya? Mas Tito atau Mas Irja itu? Ada Mas Tito turun Kertosono. Ada Mas Tito sama adiknya Mas Dimas ya. Lagi mau ke bandara katanya. Tadi naik Matarmaja sampai Kertosono. Berantas. Matarmaja berangkat duluan dari Kertosono ya teman-teman. Tujuan akhirnya Pasar Senen, tapi nggak lewat Jogja. Jadi dari Solo nanti dia belok ke utara ke arah Semarang. Ini berangkatnya di depannya Kertanegara, kereta yang akan kita naiki. Tapi nanti kita susul keretanya ini. Kalau nggak salah di Magetan atau di mana gitu, setelah Madiun. Jadi kalau dari Blitar, dari arah Malang itu belakangnya Matarmaja ini ada Kertanegara. Cuman kalau sampai ke arah Solo duluan Kertanegara daripada Matarmaja, karena nanti kena susul. Ramai coy penumpangnya kalau dilihat dari luar, lumayan penuh. Tadi ada Mas Tito juga naik Matarmaja kayak tarif khusus ya sampai Kertosono. Wih, di sana ternyata ada lokomotif vintage teman-teman, 201-8334 di Poinduk Semarang Poncol, bobok di Dipo.
Kalau nggak salah kemarin tuh dinas angkutan balas ya, itu gerbong balasnya di sana tuh, diparkir di sana. Dinas angkutan balas dari Kertosono ke Madiun. Ini nggak dinyalain lokomotifnya, mati. Lagi istirahat, lagi nggak dinas berarti. Tumben pakai vintage dan diparkir di sini. Dipo Kertosono ya, subdipo lokomotif di stasiun Kertosono. Biasanya kalau malam buat parkir lokomotifnya Bawonkarta sama Doho juga. Di starter dong. Baru dinyalain. Mau dinas kah? Lokomotifnya dinyalain ternyata teman-teman. Kalau dilihat di ruang tunggu ini masih lumayan ramai ya penumpangnya yang nunggu di dalam. Saya nggak tahu penumpang Doho atau Kertanegara. Ada Doho yang mau masuk kayaknya. Jadi di Kertosono ini bisa dibilang stasiun besar ya, stasiun vital yang punya peran besar karena di sini ada pertigaan percabangan jalur kereta, pertigaan ya. Di sebelah sana ada jembatan Kali Berantas. Jadi kalau dari sini lurus ke sana, nanti yang sebelah kiri double track ke arah Jombang, Mojokerto, Surabaya. Yang sebelah kanan itu masih single track ya, nanti ke arah selatan menuju ke arah Kediri, Blitar sampai ke Malang. Jadi bisa dibilang di sini tuh banyak kereta, pertemuan kereta dari arah selatan, dari arah Malang dan dari arah Surabaya. Atau kalau dari Jakarta, dari Jogja, itu ya itu keretanya bakal mencar jalurnya di sini nih. Ada yang ke kanan ke arah selatan, ke arah Kediri, Blitar, Malang. Ada yang lurus ke arah Surabaya, teman-teman. Tadi Matarmaja dari selatan, dari sebelah sana masuk ke sini. Ya kadang pernah lihat ada yang upload tuh di jembatan itu keretanya balapan masuk ke Kertosononya. Satunya dari arah Surabaya, satunya dari arah Kediri, dari selatan. Itu bisa balapan masuknya. Cuman kayaknya sekarang udah nggak pernah ada ya yang balapan ya. Atau kalau nggak berangkatnya balapan, satunya ke sana lurus ke Surabaya, satunya belok ke selatan. Jadi stasiun percabangan jalur kereta dan dibuat lumayan besar ya stasiunnya. Ada di Kabupaten Nganjuk, tapi di ujung paling timur, lebih besar daripada stasiun Nganjuk yang ada di kota. Dan ada satu kereta yang kayaknya malah nggak berhenti di sini. Satu-satunya kereta yang melintas langsung, kereta api Sancaka. Padahal Argo Wilis, Argo Semeru, Bima, Gajayana yang kelas tinggi aja berhenti di Kertosono. Kalau dilihat di sana ada masinis dan beberapa juru langsir ya. Karena di sini kereta api Penataran atau Doho itu lokomotifnya bakal dilepas dan diputar di sana tuh, ada untuk turntable mutar lokomotif karena keretanya akan kembali ke arah selatan, ke arah Blitar, ke arah Kediri teman-teman. Ini kereta yang dari Surabaya. Jadi masuk sini, dicopot lokomotifnya. Biasanya berhentinya lama tuh, hampir sekitar setengah jaman. Nanti baru balik lagi ke arah sana, tapi belok ke selatan ke arah Kediri. Di Kertosono ini penumpang Doho pasti buyar. Yang turun banyak sama yang mau beli jajan, beli roti, beli makanan. Langsung turun semua coy. Stasiun Kertosono kalau ramai ya karena kereta Penataran Doho ini. Bisa pada beli roti biasanya. Bahkan di luar sana tuh ada yang mau ngantri beli roti tapi belum boleh masuk sama satpamnya. Tuh banyak banget tuh dari depan sampai belakang. Saya hari ini naik kereta Kertanegara di kelas eksekutif. Nyobain naik kereta eksekutifnya Kertanegara yang downgrade katanya. Jadi kita jalan ke arah belakang ya. Ramai banget. Pada turun semua, ini belum tujuan ke Kertosono setahu saya biasanya penumpangnya.
Saya di eksekutif 4. Wah, pintunya nggak dibuka. Oh, belakang. Paling belakang coy. Wih, kita dapat armada kereta yang kaca lebar K1095 ya. Tahun 95, 22. Di bekasnya apa ya? Panoramic LED version coy. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 11 lebih 30 menit kita berangkat dari stasiun Kertosono ya teman-teman. Penumpangnya Doho masih ramai banget. Di luar sumuk panas, di dalam adem dingin. Sudah lama banget tidak naik kereta panoramic light version, kereta eksekutif yang punya kaca lebar banget ya teman-teman. Beda dengan kereta-kereta eksekutif yang lama. Jadi kalau kita naik kereta ini tuh kayak serasa naik kereta panoramik, kacanya gede banget, bisa puas banget menikmati pemandangan. Saya duduk di kereta eksekutif 4 di kereta api Kertanegara yang dari arah Malang ke arah Purwokerto lewat Jogja. Ini untuk kereta eksekutifnya ada di belakang, dan kereta eksekutif 4 ini posisinya nomor 2 dari belakang. Paling belakang ternyata ada kereta pembangkit. Kalau nggak ada kereta pembangkit bisa backrest. Biasanya naik ekonomi, kita nyobain naik kereta eksekutifnya. Dan Kertanegara biasanya tuh pakai kereta eksekutif yang new image ya. Ekonominya new image, eksekutifnya new image. Tapi ternyata sekarang ini nggak tahu kereta eksekutif new image-nya kemana, dan diganti pakai kereta eksekutif yang lumayan random. Tadi eksekutif 1 kaca lebar kayak gini, eksekutif 2 sama 3 itu pakai kereta kaca pesawat yang kecil-kecil kayak ya kaca pesawat bulat-bulat gitu. Ya ini eksekutif lama yang menurut saya masih worth it banget, oke banget sih. Dengan fasilitas kita dapat kaca yang lebar banget, udah serasa kayak naik panoramik kalau zaman dulu. Dulu itu kalau nggak salah punyanya Argo Wilis ya, yang kacanya lebar-lebar kayak gini, karena jalur Bandung kan bagus kan. Kalau sekarang udah ada kereta panoramik. Saya duduk di nomor 2A. Kalau eksekutif pasti searah laju kereta. Cuman ternyata kalau saya lihat ada yang nggak dapat kaca full ya, kayak di nomor 3 CD, 3 AB, terus di nomor 5 CD. Kayaknya nomor ganjil ya kalau ke arah barat. Tapi kalau 3 AB, 3 CD ini diputar ke arah timur, ini kebalikannya. Ini dapat full, kita yang dapat kaca separuh. Karena kursi di kereta eksekutif ini kan bisa dibolak-balik. Jadi kalau yang ganjil ini malah kayak dapat tembok. Sedikit dapat tembok. Ada tembok ratapannya di depan, tapi kita full kaca. Mantap. Sudah sangat lama tidak naik kereta yang seperti ini. Daripada naik kereta Newgen, kacanya mending yang gede kayak gini sih. Semoga aja ada Newgen yang kacanya bisa pakai gede lagi kayak gini ya, selain kereta panoramik. Pas lagi cerah di luar juga teman-teman. Dan kalau saya lihat penumpangnya ternyata juga lumayan penuh ya. Padahal ini di kereta eksekutif 4. Tadi sebenarnya saya mau naik kereta ekonomi, tapi tiketnya habis ternyata teman-teman. Udah sisa dikit beberapa kursi doang, dan sisa yang ada di pinggir gang sini. Penuh banget ekonomi 1, 2, 3, 4. Eksekutif 1, 2, 3 juga penuh. Terus ya udah coba ke eksekutif 4 yang lumayan ada kursi kosongnya. Kita udah ngebut melintas langsung stasiun Baron. Nyaman banget sih, masih terbaik yang kaca lebar meskipun kereta lama. Kita udah sampai ke kecepatan 115 km per jam. Jadi di peta Kertosono sampai ke Jogja ini udah full support 120 ya maksimalnya. Tapi kalau kereta secara reguler itu kalau masih on time biasanya cuma dikasih kecepatannya 115 maksimal. Itu aja udah on time atau awal. Dan ini kita lewat pinggir jalan raya, jalan provinsi. Biasanya balapan sama bus, cuma lagi nggak ada bus ya. Untuk kebisingan ya lumayan bising sih. Ini udah ketutup pintunya, tapi kayak cedek, tidak sekedap kereta-kereta yang 2016 ke atas ya. Tapi masih oke banget, masih normal sih, nggak terlalu berisik. Dan untuk goncangannya juga minim banget.
Ditambah kita dapat kaca yang lebar, jadi masih worth it untuk kereta eksekutif yang lama ini tahun 1995. Nggak tahu nanti bakal dimodif atau gimana ya untuk kereta-kereta kayak gini. Tapi masih oke, cuman ini kayaknya kita dapat sarana yang emang kurang prima. Rodanya tuh agak berisik sih. Kemarin pas berangkat naik Kertanegara juga di ekonomi 4 paling belakang juga sama, rodanya juga agak benjol-benjol gitu. Ini kayaknya juga rodanya bermasalah sih, harus di servis dulu sih. Tapi kalau misalkan nggak benjol atau prima, kayaknya kereta ini masih enak banget. Peredamnya masih oke untuk kecepatan lari tinggi. Dengan catatan nggak lewat di rel yang jelek ya. Ibarat jalan aspal tuh kita lewat jalan tol yang halus mulus gitu masih oke. Tapi kalau udah lewat jalan yang drone jalan, bolong-bolong, nggak rata gitu, kalau jalan ibarat jalan raya, rel kereta juga kayak gitu, itu bakal berisik, udah goncangannya lebih kerasa. Kita tiba di stasiun Nganjuk ya teman-teman, stasiun yang ada di tengah kota Kabupaten Nganjuk. Stasiun kecil, bangunan yang asli di tengah itu yang kayak kayu warna coklat. Yang turun lumayan banyak ternyata di sini, dan yang naik juga banyak ya. Kayak kelihatan tadi yang naik mahasiswa gitu sih. Kita paling belakang, nggak paling belakang ya, peronnya juga kurang panjang, masih ada pembangkit paling belakang. Ini kayaknya nanti peronnya ditambahin ya seharusnya sih, kurang panjang, apalagi kalau Jayakarta ya. Nggak muat Jayakarta lewat masuk sini, sampai sana tuh rangkaiannya nggak dapat peron yang sini. Panas banget di luar sini dan lagi cerah. Kalau zaman dulu tuh masuk stasiunnya lewat sini, sebelum ditertibin, ditutup semua. Zaman waktu saya masih kecil, masuknya lewat situ, jalan ke sini, jadi nggak lewat pintu utama. Kalau sekarang udah nggak bisa. Berhenti cuman sebentar dan kita berangkat lagi dari stasiun Nganjuk. Bangunan heritage yang kayak dari zaman Belanda sih, kayu-kayu gitu, kayak stasiun Blitar. Stasiun Kertosono juga. Perjalanan kita sekarang tiba di stasiun Caruban. Jadi berhentinya lumayan ngecer sebenarnya untuk Kertanegara ini teman-teman. Dan setelah Caruban ini nanti akan berhenti di Madiun. Kira-kira udah hampir 1 jam, belum sampai deh 1 jam, setengah jam ya saya duduk di kereta eksekutif ini. Kereta eksekutif tahun 1995, nomor urut 22. Kursinya ini sudah di-upgrade dari kursi asli yang eksekutif zaman dulu ya. Jadi udah pakai kereta standarnya stainless steel yang tahun 2018-2019. Itu sama kayak gini, warna biru muda dan ada abu-abu di bagian kepala. Dan ini menurut saya itu sebenarnya lebih ergonomis di punggung untuk kursi di kereta eksekutif yang lama sebelum kereta New Generation stainless steel. Karena kalau yang New Generation itu menurut saya lebih nggak cocok aja di punggung kita, nggak sesuai dengan postur tubuh orang Indonesia. Jadi kayak kurang ergonomis dan malah bikin pegel kalau misalkan kita rebahin maksimal.
Berarti cuma sebentar, berangkat lagi. Ada yang turun tadi 1 orang dari eksekutif 4. Nggak tahu kalau dari yang ekonomi apakah banyak yang turun, karena saya nggak turun. Di luar panas, di dalam sini suhunya dingin, adem, jadi mending saya di kereta aja. Jadi ini tuh pas banget, enak banget. Jadi pas kita duduk tuh langsung plek, leher kita, tengkuk kita kesangga dengan kursi, jadi nggak ketinggian. Jadi buat tidur tuh nyaman, nggak bikin pegel. Nah, kalau saya pernah nemu di beberapa sosial media gitu ya, di Twitter, X, atau mungkin Instagram dan Facebook, ada beberapa penumpang kereta yang sering naik kereta eksekutif New Generation itu mengeluhkan kalau kurang nyaman kursinya dan bikin pegel, bikin sakit punggung meskipun di upgrade, tapi ergonomisnya itu kayak kurang enak aja, masih enakan yang lama ini, versi lama ini, kursi-kursi lama. Apalagi di Purwojaya itu enak banget kemarin, empuk. Kalau ini dia lebih keras ya kursinya, kalau yang di Purwojaya kemarin tuh lebih empuk teman-teman. Jadi untuk kereta eksekutif di kereta api Kertanegara ini, meskipun ini kereta lama, tapi ada pembaruan, kayak kursinya diganti dan mungkin untuk AC-nya juga udah diganti. Cuman emang masih kesannya kelihatan jadul ya. Tapi nilai plusnya adalah kalau saya suka itu ini kacanya yang lebar banget sih. Lalu luas aja, lihat pemandangan tuh udah serasa kayak naik kereta panoramik. Kiri kanan, kalau dari arah Malang, dari Blitar, dari Kertosono ke arah Jogja itu base view-nya, pemandangannya yang paling bagus ada di sebelah kiri sebenarnya. Cuman saya dapat yang sebelah kanan dan kita memang nggak bisa nebak untuk duduk sebelah kiri dan kanan tuh yang mana. Tapi untuk kursinya searah laju kereta semua dan bisa direbahin. Legroomnya lega banget dibandingkan kelas ekonomi. Bos lonjoran pun juga lebih nyaman. Masih oke sih ini, meskipun kereta lama. Cuman emang minusnya kalau pas lagi ngebut berisik ya. Kan meskipun pintunya udah ketutup, dia tetap berisik karena pintunya masih pakai pintu manual. Kalau nggak salah tuh dulu tuh kereta kayak gini tuh pintunya pintu otomatis deh. Yang kabinnya itu pakai tombol juga atau pakai sensor gitu, lupa saya. Pernah naik Bima dulu terakhir. Itu pakai pintu otomatis, jadi nutup sendiri, buka sendiri. Soalnya saya masih ingat waktu di Madiun dulu tuh masih ada pedagang kan, pedagang pecel, pedagang asongan gitu. Kalau kereta eksekutif tuh mereka nggak berani masuk ke dalam kereta kan, di stasiun-stasiun nggak berani naik. Itu biasanya mereka cuma di pintu kereta, dagangannya ditaruh di pintu itu, biar pintunya kebuka, sama mereka teriak jualan pecel, nasi pecel gitu. Karena kalau pintunya ketutup nggak kedengeran ke dalam kabin kereta kalau orangnya jualan. Jadi dulu tuh saya masih ingat, masih kecil, ada pedagangnya kayak gitu, barang dagangannya tuh ditaruh di pintu kabin biar pintunya tuh buka terus. Entah itu ada sensornya atau ada tombolnya gitu, saya udah lupa ingat karena udah lama banget naik Bima kalau nggak salah waktu itu. Kereta legend juga ya, menikmati view pemandangan serasa naik kereta panoramik tapi ini kereta eksekutif dan pas cerah cuacanya. Kalau di samping kiri itu ada gunung-gunungnya sama sawah-sawah hijau teman-teman. Masih oke, nanti kita coba lagi ya. Dan saya belum menemukan copot, cuman tempelan doang, gak kayak yang waktu di Argo Bromo Anggrek. Kesenggol dikit patah. Pantes tadi kok kayak udah buka-buka, saya geser dikit ternyata copot ini. Tapi ini cuma tempelan sih, cuma di bagian armrestnya aja, bagian ujungnya aja untuk pemanis biar nyambung dengan ini yang untuk buka meja lipat. Jadi kalau kita naik kereta eksekutif pasti dapat meja lipat ya, yang bisa dipakai buat makan, nonton film pakai tablet atau laptop, itu pakai meja lipat. Tapi kalau ekonomi nggak ada. Dan untuk kereta eksekutifnya di Kertanegara ini dia ada 2 versi sekarang ini, ada yang kaca lebar, ada yang kaca pesawat. Nah yang kaca pesawat itu kayak view-nya terbatas ya, nggak seleluasa ini gitu loh. Kita nggak dapet kaca yang bisa dibuat untuk menikmati pemandangan. Kalau di kaca pesawat ya udah kayak kita naik pesawat, kacanya bulat gitu, kecil-kecil. Jadi kalau kita mau lihat agak ke depan gitu nggak kelihatan karena ketutupan tembok. Jadi view-nya terbatas. Untuk kursinya kenyamanannya masih sama, legroomnya juga sama, cuman yang membedakan cuma bentuk kacanya aja sih. Dia lebih kecil kayak pesawat gitu. Makanya sebutnya kaca pesawat. Kalau ini kaca lebar ya, panoramic light version. Kalau eksekutif lama saya lebih milih naik kereta yang kayak gini, nyari yang panoramic light version gini, yang kacanya lebar-lebar, daripada naik yang kaca pesawat.
Kita tiba di stasiun Madiun. Yang turun lumayan banyak ya teman-teman di Madiun, dan yang naik lagi juga lumayan banyak, terutama di kelas ekonomi. Kalau dilihat nih penumpangnya pada beli tarif khusus semua sih kayaknya. Tadi bahkan yang depan saya ada satu keluarga itu, waktu saya pesan tiket itu masih kosong nomor 3A BCD. Terus saya pesan nomor 2A ya. Di nomor 2A di eksekutif 4. Pas naik ada orangnya. Ternyata emang baru naik sepertinya dan beli tarif khusus. Sama-sama dari Kertosono juga tadi. Masih ada proses pengisian air di setiap kereta dari ujung depan sampai belakang. Di depan kayaknya juga ada pengganti masinis sih. Kita berhenti cuman sekitar 5 menit kayaknya tadi ya. Berangkat lagi dari Madiun. Ada yang turun di eksekutif 4, tapi kayaknya nggak ada yang ngisi sih teman-teman. Kebanyakan di ekonomi yang naik kereta Kertanegara ini, meskipun untuk eksekutifnya juga rame. Oh, di poloknya cuma ada satu loknya. Di polok sepi. Udah pada dinas semua. Ramai yang hunting. Nah, kecil-kecil. Hehe. Dadah. Ramai banget. Kita tadi baru aja melintas langsung di stasiun Magetan, menyusul kereta api Matarmaja yang dari Kertosono tadi tuh berangkatnya lebih dulu di jam berapa ya tadi ya? Di jam 11.14 atau 11.13 gitu tadi udah berangkat. Kita berangkat 11.30, 15 menit kemudian Kertanegara berangkat dari Kertosono dan kena susul di stasiun Magetan. Kalau dari Malang malah berangkatnya lebih pagi lagi ya Matarmaja, kayak beda waktunya dengan Kertanegara ini sekitar setengah jaman gitu. Sama-sama berangkat dari Malang, cuman beda rutenya aja. Kalau Matarmaja tadi masih kecepatan maksimalnya 100 dan berhentinya juga lebih banyak daripada Kertanegara sih kayaknya. Kalau Kertanegara udah bisa sampai 120, makanya disuruh minggir Matarmajanya. Jadi kalau ke Solo duluan Kertanegara daripada naik Matarmaja. Bahkan buat tarif khususnya kayaknya lebih murah Kertanegara daripada Matarmaja. Tapi untuk ekonominya Matarmaja dia udah pakai kereta ekonomi New Generation yang versi modifikasi. Kalau Kertanegara masih pakai kereta ekonomi New Image. Ini ngebut banget dari tadi dan emang lebih berisik ya. Rel sini kayak berisik. Tadi beberapa saat kita lewat rel yang kayaknya anteng banget, sunyi banget, senyap banget. Ini saya bergeser ke kursi yang agak tengah ya teman-teman, di nomor 7. Dan di sini lebih senyap ternyata, peredamnya itu nggak begitu gemelodak-gemelodak banget. Jadi di sini lebih enak dibandingkan di belakang. Kayaknya roda belakang tadi kayak benjol sih, karena kursi ujung itu biasanya dia lebih berisik. Kalau nggak mau berisik ya di sini, di agak tengah ini nomor 765. Wih, ini apa nih? Ada kereta. Jadi emang kalau di kursi ujung itu dia lebih potensi berisiknya lebih
gede ya teman-teman, karena dekat dengan pintu dan sambungan dan juga pas di atas roda. Kalau pas dapat roda yang benjol tuh nggak enak banget sih. Tapi di depan sini dia lebih anteng, lebih senyap, kedap suara. Meskipun masih pakai pintu geser dan pakai sambungan karet ya. Sebenarnya kalau kereta ini dapat yang pas bener-bener prima tuh enak banget sih sebenarnya, nggak bakal gemelodak banget. Jadi kalau misalkan gemelodak itu ya karena faktor tadi, rodanya benjol, pas dia kondisinya nggak prima. Jadi perlu diservis dulu, perlu diperbaiki, dirawat dulu teman-teman. Kita masuk Sragen, disambut hujan. Udah terang sih. Tadi pas sampai mana tadi ya? Udah mau Sragen. Pas ketahan sinyal sebentar, dikit pelan-pelan, deras banget hujannya. Udah habis hujan deras. Padahal tadi panas banget di Jawa Timur. Kita sekarang udah masuk Jawa Tengah. Jawa Tengah paling timur, Kabupaten Sragen. Jadi kita nggak berhenti di Ngawi, tapi berhentinya di Sragen setelah Madiun. Oh, masih hujan ternyata di luar, tapi udah nggak sederas tadi. Stasiunnya stasiun kecil ya teman-teman. Nggak semua kereta berhenti di sini. Kebanyakan melintas langsung. Oh, masih deras lagi ternyata sekarang hujannya. Oh, ini yang belakang nggak dapat peron ternyata ya. Dan pas di sebelah stasiun itu pabrik gula ya teman-teman. Biasanya ada tebu-tebunya, itu lagi berasap itu. Sedang musim giling pabrik gula di Sragen. Namanya apa ya pabrik gula di Sragen? Untuk tarif reguler dari kereta api Kertanegara, kalau dari Kertosono atau dari Kediri ke arah Jogja, atau dari Malang ke Jogja itu kayaknya sama ya tarifnya ya, sekitar 325.000 untuk kelas eksekutifnya, dan untuk ekonominya 210.000. Mungkin kalau dibilang mahal ya bisa mahal ya kalau dibandingkan dengan kereta subsidi yang cuma 80.000 tarif kelas ekonomi. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ke Jogja, khususnya buat teman-teman mahasiswa yang rumahnya mungkin di Kediri, di Nganjuk, atau Madiun, itu ya kalau mau murah seperti saya sekarang ini, saya beli tarif khusus, belinya 2 jam sebelum keretanya berangkat ya. Jadi kalau misalkan dari Kertosono 11.30, tadi saya udah beli itu jam 9.30 pagi hari, itu udah ngecek tarif khusus untuk kereta api Kertanegara. Dari harga 325.000 untuk kelas eksekutif, tarif dari Kediri, Kertosono, Nganjuk sampai ke arah Jogja itu sama aja. Kalau tarif khusus, tarifnya jadi 185.000 teman-teman. Jadi lumayan lah, hemat sekitar hampir 150 ya. Hampir 150.000. Dari 325 jadi 185. Belinya 2 jam sebelum keretanya berangkat, dan selama persediaan kursinya atau tiketnya masih tersedia, kita bakal dapat kereta eksekutif yang seperti ini untuk sampai saat ini. Nggak tahu nanti bakal balik lagi ke New Image atau enggak. Ada 2 kereta eksekutif tipenya, ada yang kaca lebar dan ada yang kaca pesawat, tapi sama-sama nyaman. Cuman kalau untuk teman-teman yang suka menikmati pemandangan, saya saranin nyari yang kaca lebar kayak gini sih. Itu kalau di Kertanegara sekarang itu di eksekutif 1 sama eksekutif 4.
Jadi masih nyaman dengan durasi perjalanan sekitar 3 jam ya dari Kertosono ke Jogja. Nah, tarif khususnya saya beli juga cuma sekali, Kertosono Yogyakarta. Jadi nggak mutus ke Madiun dulu. Jadi udah aman lah. Mau tinggal tidur atau mau nonton film itu nggak perlu bingung lagi nari tarif khusus beli tiket terusan dari Madiun ke Jogja. Karena ada beberapa kereta yang emang dia nggak bisa langsung ke Jogja, jadi harus ke Madiun dulu beli tiketnya untuk tarif khususnya, nanti baru nyambung beli tiket Madiun Yogyakarta. Dan kalau di total bahkan lebih mahal. Untuk kelas ekonominya 210.000 dan kalau pakai tarif khusus jadi 140.000 teman-teman. Selisihnya sekitar ya 70.000 ya dengan tarif regulernya, dan dengan tarif kereta eksekutifnya kalau tarif khususnya selisih 45.000. Jadi kalau misalkan butuh kenyamanan yang lebih dan harganya juga ya masih beda dikit dengan ekonomi, itu mending sekalian naik kereta kelas eksekutifnya. Dan ini saya nyobain kereta kelas eksekutifnya, biasanya pakai ekonomi aja sih yang lebih murah. Cuman tadi saya mau beli ekonomi juga tiketnya habis, cuman sisa yang ada di sisi sebelah gang ini, yang kaca nggak ada, dan itu pun sisa cuman 5 atau 6 kursi gitu, nggak bisa milih banyak kan, nggak bisa banyak pilihan. Jadi terus ngecek eksekutifnya, oh ya eksekutifnya pakai kaca lebar ya kayaknya ya. Coba kita rasain lagi nih eksekutif kaca lebar yang ada di tahun 2025 di Kereta Api Kertanegara dengan tarif 185.000 untuk dari Kediri. Sebenarnya tarifnya Kediri sampai ke Yogyakarta, Kediri, Kertosono atau Nganjuk itu 185. Kalau dari Madiun ke Jogja tarif khususnya untuk eksekutif jadi 160.000 dan ekonominya jadi 125.000 teman-teman untuk Kereta Api Kertanegara ini. Kalau dari Malang atau dari Blitar, Tulungagung kayaknya nggak bisa langsung ke Yogyakarta ya, jadi harus 2 kali beli sih. Kalau yang teman-teman rumahnya di Malang atau di Blitar atau di Tulungagung, itu harus belinya ke Madiun dulu tiketnya, baru nanti beli tiket terusan dari Madiun sampai Yogyakarta. Dan tadi saya juga kayaknya ngelihat beberapa orang yang kayaknya juga beli tarif khusus ya teman-teman, jadi nggak beli tarif reguler. Depan saya ini keluarga, tadi waktu saya booking tiket itu dia kosong kursi 3 ini. Tapi pas saya naik, ternyata ada yang naik juga. Ini kayak dari Kertosono, mungkin tujuannya ke Solo atau ke Jogja, saya nggak tahu. Di samping saya juga ada mas-mas gitu, kayaknya mahasiswa sih, muka-muka mahasiswa, dan ada beberapa lainnya yang juga kayak nggak bawa barang banyak, nggak bawa koper, kayak mahasiswa gitu. Tadi di Nganjuk juga ada beberapa yang saya lihat mahasiswa naiknya di kereta kelas ekonomi sih kebanyakan. Jadi emang kalau teman-teman yang kuliah di Solo atau di Jogja mau perjalanan cepat dan nyaman itu bisa naik kereta dengan membeli tarif khusus, dan ini saya lakukan sejak dari zaman kuliah dulu, beli tarif khusus teman-teman buat pulang ke Kertosono. Bakal memasuki tiang-tiang listrik KRL. Nah ini udah ada tiang-tiang listrik ya. Stasiun paling ujung timur KRL di jalur Palur Jogja.
perjalanan kita tiba di stasiun Solo Balapan ya teman-teman. Penumpang yang turun banyak banget dari eksekutif dan juga ada yang baru naik menuju kelas eksekutif juga banyak banget. Yang di ekonomi tambah banyak banget yang di depan. Gokil. Jadi untuk kereta api Kertanegara ini untuk naik turun penumpang dilayani di stasiun Solo Balapan ya, bukan di Solo Jebres ataupun di Purwosari. Karena di Solo ini ada 3 stasiun untuk keberangkatan kereta jarak jauh yang bisa dipakai untuk menuju ke arah Jogja, Semarang, Jakarta, dan kota lainnya. Ramai banget coy, yang turun banyak banget. Dari eksekutif juga banyak, dari ekonomi juga banyak kayaknya di depan. Oke, berangkat dari stasiun Solo Balapan. Di kereta api Kertanegara ini juga ada kereta restorasi. Letaknya ada di tengah-tengah rangkaian kereta memisahkan kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Kalau dari arah Malang ke Jogja atau Purwokerto, kereta restorasi letaknya ada di depan eksekutif 1, di belakang ekonomi 4. Dan kereta restorasinya ternyata pakai yang modifikasi, jadi interiornya lebih estetik, cocok buat kuliner kereta sambil foto-foto atau bikin video perjalanan. Ini saya sebenarnya mau pesan makanan atau minuman, ternyata krunya baru ganti dari Solo, jadi harus nunggu paling cepat sekitar 15 menitan. Ya udah deh, nggak jadi pesen, bentar lagi juga mau turun. Niatnya sih tadi mau makan siang sambil review-review dikit kereta restorasinya. Jadi sebenarnya kalau dari Kertosono itu ada banyak kereta yang kita bisa naiki ya teman-teman, untuk menuju ke arah Madiun, ke arah Solo, ataupun ke arah Jogja. Karena di Kertosono adalah stasiun percabangan jalur kereta, jadi di sana ada kereta yang dari Surabaya sama ada kereta yang dari Malang. Nah, untuk beli tarif khusus biar lebih murah atau lebih hemat, itu emang kalau saran saya kalau dari arah Kertosono atau Nganjuk itu beli tarif khusus naik kereta yang keberangkatan awalnya dari Malang atau dari arah Blitar. Karena kita bisa beli cuman sekali tarif khususnya dari Kediri atau Kertosono langsung ke Jogja tanpa harus beli 2 kali mutus dulu di Madiun. Untuk kereta-kereta yang dari Surabaya itu mekanismenya agak sedikit berbeda. Emang ada beberapa kereta yang bisa dinaiki secara langsung belinya ya, nggak perlu 2 kali beli, bisa langsung Kertosono Jogja atau Surabaya Jogja atau Gubeng Jogja. Itu cuman ada 3 kereta aja, kereta api Argo Semeru, terus Bima sama Mutiara Selatan ya. Nah selain itu keretanya harus beli tarif khususnya 2 kali. Jadi Kertosono Madiun atau Gubeng Madiun, lalu nyambung Madiun ke Yogyakarta teman-teman. Makanya kalau di total lebih mahal dibandingkan kita beli tarif khusus yang cuma sekali beli kayak kereta api Kertanegara ini. Nah tadi kalau jam-jam siang itu ada banyak kereta yang menuju ke arah Jogja. Kalau yang masih agak pagi ada Argo Semeru, tapi tarifnya eksekutifnya 280.000. Dapat kereta eksekutif yang new generation. Tarifnya tarif dari Surabaya ya 280.000. Terus setelah itu ada kereta api Ranggajati ya sebenarnya. Kalau Ranggajati itu eksekutifnya masih sama dengan kereta api Kertanegara ini. Dia eksekutif model lama, tapi beli tarif khususnya harus 2 kali. Jadi kalau dari Kertosono harus Kertosono Madiun, itu tarifnya 95.000. Terus Madiun Yogyakarta tarifnya 160.000 untuk kelas eksekutifnya. Jadi kalau di total lebih mahal, sekitar 255.000 ya untuk naik kereta api Ranggajati di kelas eksekutif. Nah, kalau ekonomi juga ada tarif khususnya. Ekonomi itu 75.000 ya kalau dari Kertosono sampai Madiun. Terus Madiun Yogyakartanya 125.000 teman-teman. Kalau di total 190.000. Dibandingkan dengan naik Ranggajati yang juga durasi perjalanannya lebih lama karena keretanya cuma jalan 100 km per jam. Saya kenapa kok lebih memilih Kertanegara? Karena Kertanegara dengan kita membayarkan 185.000 kita udah dapat kereta kelas eksekutif, ditambah durasi perjalanannya lebih singkat, cuma 3 jam aja teman-teman dari Kertosono sampai ke Jogja ya. Kalau dari Kediri berarti 3,5 jaman.
Nah kalau Ranggajati kalau dari Kertosono itu 3,5 jam, jadi lebih lama durasi perjalanannya kalau dari Kertosono, karena cuma lari 100 km per jam, sedangkan Kertanegara 120 km per jam ya, lebih ngebut. Dan ekonominya juga lebih murah. Kalau Ranggajati ekonominya kalau di total 190, itu kalau naik Kertanegara dapat eksekutif. Kalau ekonominya Kertanegara kalau pakai tarif khusus cuma 140.000, dan kita cuma dan kita belinya cuma sekali aja langsung Yogyakarta tanpa harus mutus 2 kali beli tiketnya. Kalau naik Ranggajati bisa jadi aja kita dapat tiket nih misalkan ke arah Madiun kan, Kertosono Madiun atau Surabaya Madiun gitu. Tapi untuk tiket terusannya dari Madiun ke Jogja itu biasanya kadang habis karena penumpang Madiun juga rame. Bisa jadi kita turun di Madiun dan harus nyambung kereta belakangnya. Jadi kayak lebih gambling aja kalau naik kereta yang tarif khususnya belinya 2 kali kayak gitu. Bisa jadi kita kehabisan tiket di tengah jalan karena kita nggak dapat tiket sambungan atau terusan. Jadi makanya yang aman kalau dari Kertosono kita beli tiket tarif khusus kereta-kereta yang dari arah Malang, Kertanegara, Gajayana, Malabar, itu ada tarif khususnya teman-teman. Kalau Matarmaja tadi yang depannya Kertanegara itu nggak sampai Jogja ya, itu cuma sampai Solo. Tapi nggak ada tarif khusus Kertosono Solo. Tarif khususnya harus ke Madiun dulu terus Madiun Solo. Nah, kalau di total lebih mahal. Jadi mending naik Kertanegara aja sih, lebih cepat, lebih nyaman. Jadi opsi yang saya juga sering naik untuk kereta api Kertanegara ini atau kereta api Malabar. Kalau mau berangkatnya sore atau malam ya lebih banyak lagi pilihannya. Untuk teman-teman mahasiswa yang kuliah di Solo atau di Jogja bisa naik Mutiara Selatan kalau mau lebih murah yang berangkat malam dan nyampainya Jogja atau Solo juga nggak terlalu malam, atau naik kereta api Gajayana. Kalau dari Kertosono banyak sih pilihannya, tapi kalau dari Kediri yang rumahnya Kediri, Blitar, Tulungagung ya pilihannya cuma Kertanegara, Gajayana atau Malabar. Tapi kalau dari Kertosono banyak. Kadang juga ada temen yang rumahnya di Tulungagung atau Blitar gitu, dia beli tarif kereta lokal, dia beli tiket kereta lokal dulu naik kereta Doho atau Penataran itu ke Kertosono, turun Kertosono baru nyambung kereta beli tarif khusus ke arah Jogja atau Madiun atau Solo yang keretanya dari Surabaya. Kalau mau pilihan keretanya banyak, jadi harus ke Kertosono dulu teman-teman, nanti nyambung kereta. Tapi kalau dari arah Kediri, Blitar, Tulungagung itu kalau yang langsung emang sedikit pilihannya, nggak sebanyak kereta yang dari Surabaya. Jadi banyak opsi untuk teman-teman yang mau pakai tarif khusus. Dan apakah tarif khusus masih worth it? Menurut saya ya masih worth it aja sih. Bisa lebih murah daripada tarif reguler ya. Tapi untuk jarak dekat aja atau sampai jarak menengah lah. Kalau udah jarak jauh tuh kayaknya nggak worth it. Mending beli tarif reguler aja. Karena kalau dari jarak jauh itu kita bisa beli itu lebih dari 3 kali. Kalau di total bisa sama dengan tarif reguler beli langsung gitu, atau malah lebih mahal dari tarif reguler. Jadi kalau biasanya teman-teman tanya misalkan Surabaya Jakarta ada nggak sih tarif khusus? Ya kalau langsung nggak bisa karena jarak jauh. Jadi belinya harus mutus-mutus. Misalkan dari Gubeng itu Surabaya Madiun, terus Madiun ke Jogja, Jogja Purwokerto, Purwokerto Cirebon, Cirebon Jakarta. 5 kali beli teman-teman. Dan bisa kehabisan tiket di tengah-tengah jalan. Misalkan dari Surabaya sampai Jogja itu lancar beli tarif khusus ya, tapi setelah itu Jogja ke Purwokerto, wah masih lancar aja mungkin. Nah setelah Purwokerto ke arah Cirebon turun di Purwokerto karena kita nggak bisa beli tarif khusus lanjutan yang kita harus beli 2 jam sebelum keretanya berangkat. Jadi setiap kita di atas kereta tuh kalau mau lanjutan kayak gitu harus beli tarif khusus, ngecek lagi, beli lagi, nanti mau sampai stasiun tujuan 2 jam sebelumnya kita beli lagi. Dan bisa jadi kita turun di stasiun berikutnya karena kita nggak dapat tiket lanjutan karena tiketnya udah habis. Makanya emang nggak worth it kalau jarak jauh. Jadi kalau jarak dekat gitu masih worth it aja sih, dan harganya lebih murah. Seperti itu sih kayaknya teman-teman. Dan untuk tarif khusus ini juga hanya kereta-kereta tertentu dan rute tertentu aja ya, nggak semua kereta ada. Misalkan contohnya di Kertosono, misalkan contohnya dari Surabaya atau dari Kertosono ke arah Jogja, itu ada kereta yang nggak ada tarif khususnya, kayak Gaya Baru Malam Selatan itu nggak ada. Tarif khususnya cuma sampai Madiun aja, setelah itu nggak ada tarif khususnya. Nah kalau teman-teman nggak tahu kan, wah naik Gaya Baru Malam Selatan nih, berangkat dari Surabaya atau dari Kertosono ke arah Madiun dulu, karena belinya harus 2 kali kan. Pertama seneng-seneng kan, wah dapat tarif khusus, lebih murah. Ternyata mau beli lanjutan ke arah Jogja, naik Gaya Baru Malam Selatan, kereta yang sama, pas ngecek tiket kok tarifnya normal. Jadi lebih mahal, nggak turun-turun. Ternyata dari Madiun ke Jogja itu di Gaya Baru Malam Selatan dia nggak ada tarif khususnya.
Jadi emang agak riskan dan agak tricky. Bisa dibilang lumayan nggak worth it untuk orang-orang yang nggak tahu detail dari tarif khusus, teman-teman. Jadi amannya ya langsung aja cari tarif khusus langsung ke tujuan itu ada nggak. Kalau nggak ada ya agak gambling sebenarnya. Jadi perjalanan kereta api Kertanegara ini bisa dibilang jadi salah satu opsi kereta yang worth it untuk dinaiki, masih nyaman meskipun kita kelas eksekutif ya. Saya nyobain kelas eksekutifnya sekarang ini, biasanya naik ekonominya. Nanti untuk review ekonomi bisa tonton di video-video yang lain, karena sering banget naik ekonominya Kertanegara. Kalau untuk kelas eksekutifnya ini saat ini pakai kereta eksekutif yang tua. Saya naik di kereta eksekutif 4 ini, dia pakai armada tahun 1995, tadi di eksekutif 3 itu 1984, di eksekutif 1 1995 juga kalau nggak salah, cuman beda nomor absen aja. Ini 22, tadi di eksekutif 1 itu 23 kalau nggak salah. Sama-sama kaca lebar. Nah yang kaca pesawat tadi kayaknya 84 semua. Untuk kenyamanannya masih nyaman, kursinya ini saya masih suka banget dengan kursi biru muda ini, yang menurut saya lebih enak untuk postur tubuh orang Indonesia dan ergonomis di punggung, jadi nggak bikin pegel selama perjalanan dibandingkan dengan kursi kereta New Generation ya. Cuman emang minusnya adalah peredamnya ini kurang oke, masih bising, terutama di jalur yang kayak gini. Jogja Solo ini emang jalur trek yang nggak bisa dipakai buat kebut-kebutan sih. Tapi ada beberapa petak itu yang sunyi, anteng gitu. Tapi kebanyakan ya jerak gitu. Pakai kereta New Gen aja juga masih kedengeran berisiknya. Jadi untuk teman-teman yang mau kenyamanannya lebih, legroom lega, nggak banyak penumpangnya, kaca lebar yang bisa buat menikmati pemandangan, itu bisa naik kereta api Kertanegara di kelas eksekutif, dan pilihnya eksekutif 1 atau 4, jangan 2 atau 3, karena dapat kaca pesawat yang menurut saya kayaknya pandangannya terbatas banget, lebih kecil, kacanya kecil banget. Dan untuk kereta ekonominya emang laris ya, untuk kereta api Kertanegara ini laris banget, penuh full. Saya aja juga mau beli tarif khusus agak ya sebenarnya masih bisa sih, ada sisa beberapa kursi, tapi udah di pinggir-pinggir sini dan ada orangnya, nanti kalau nge-vlog ganggu kan. Ya udah naik eksekutifnya aja sekalian, dan belum pernah nyoba juga kan. Dan untuk eksekutifnya dia juga penuh, teman-teman. Dari kapasitas 50 penumpang ini kebanyakan itu orangnya mengisi di sisi dekat jendela ya, untuk kalau yang single seat, yang sendiri-sendiri maksudnya, yang enggak berdua, tapi banyak juga yang berkeluarga. Apalagi di eksekutif 1, penuh banget tadi. Kereta ini tetap laris ya, peminatnya banyak banget. Jadi kalau beli tarif khusus agak deg-degan juga, dapat nggak. Kita tiba di stasiun Klaten, stasiun pemberhentian terakhir kalau orang-orang yang setelah ini turun di Jogja ya. Jadi sebelum Jogja tuh berhenti di Klaten ya, setelah Solo terus berhenti Klaten, terus habis ini kita berhenti di Yogyakarta. Ini ada yang turun pegawai sih, kayaknya yang naik dari sebelah sana deh. Nggak tahu ini ada yang naik nggak ya. Di belakang banget, eksekutif 4. Banyak ternyata yang turun. Yang naik juga kayaknya banyak sih. Dari ekonomi banyak yang turun ternyata, kalau dilihat. Udah berangkat lagi dong. Berarti ya bentar banget. Saya baru tahu ternyata kereta pembangkitnya ini pakai kereta makan pembangkit ya. Ini kereta makan yang campur sama kereta pembangkit, jadi bukan khusus kereta pembangkit. Ada pantry-nya juga ini, sama kursi-kursi di sebelah sana buat duduk, buat makan. Saya kira khusus kereta pembangkit, ternyata ini kereta makan pembangkit ya. Jadi sebenarnya bawa 2 kereta makan, satunya khusus kereta makan, satunya kereta makan pembangkit.
Alhamdulillah tiba di stasiun Yogyakarta. Yang turun banyak banget teman-teman. Gokil kan penumpang di Jogja. Harusnya yang naik dari kanan nggak sih di peron jalur 5? Ini yang mau naik juga banyak, yang turun juga banyak, apalagi di ekonomi. Di sebelah sana ada Taksaka ya, berangkatnya di belakangnya Kertanegara, tapi nanti dia disusul. Ini ada kereta Joglo Semarkerto baru masuk di stasiun Tugu Yogyakarta. Ramai banget penumpangnya, gokil. Jogja nggak pernah sepi ya. Ini nggak tahu penumpang tujuan ke Semarang atau ke Solo. Yang turun juga banyak ya teman-teman. Yang turun banyak, yang naik juga banyak. Saya mau nyebrang, males lewat eskalator terowongan daripada muter. Rame. Penumpangnya selalu penuh. Jam-jam ramenya stasiun Tugu Jogja. Jadi itu tadi teman-teman perjalanan naik kereta api Kertanegara pakai tarif khusus, bisa beli sekali aja dari Kediri, Nganjuk, Kertosono atau Nganjuk, atau Madiun menuju ke arah Jogja. Jadi belinya cuma sekali langsung Kediri Jogja, Kertosono Jogja, Nganjuk Jogja, Madiun Yogyakarta. Yang tarifnya jadi lebih murah. Semoga video perjalanannya menghibur dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman yang mencari informasi tentang tarif khusus. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video trip selanjutnya. Saya pamit dari kota Jogja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.